Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, entah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah materi dan desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, meskipun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat teman-teman dalam menuntut ilmu. Tak lupa sholawat beserta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat darinya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Nur Komalasari, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam semester 7 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian daripada penilaian berbasis kelas, kemudian yang kedua, apa sih manfaat dari PBK atau penilaian berbasis kelas itu sendiri. Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai penilaian berbasis kelas. Apa sih yang dimaksud dengan istilah penilaian berbasis kelas? Nah, teman-teman, sebelumnya penilaian itu sering disebut juga sebagai evaluasi. Nah, secara etimologi, kata evaluasi itu adalah suatu proses penentuan nilai, kemudian penentuan kekuatan dari sesuatu atau seseorang yang sifatnya menyeluruh, sehingga mutu dari sesuatu atau seseorang tersebut dapat diketahui. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana, penilaian juga memiliki arti yang sangat luas, yaitu suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya kegiatan penilaian ini merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi dari suatu data sehingga kemudian diperolehlah suatu keputusan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penilaian berbasis kelas? Nah, menurut Depdiknas, penilaian berbasis kelas ini merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, jadi teman-teman, PBK ini atau penilaian berbasis kelas ini sifatnya internal gitu ya. Artinya hanya dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian penilaian ini juga merupakan bagian dari kegiatan belajar mengajar sebagai masukan bagi peningkatan mutu hasil belajar. Nah, jadi dari pengertian tersebut gitu ya, dapat disimpulkan bahwa penilaian berbasis kelas ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru gitu ya dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam proses berpikir, kemudian minatnya, sikap, dan juga kepribadiannya. Nah, jika PBK atau penilaian berbasis kelas ini dikaitkan dalam bidang studi Al-Quran Hadis, maka penilaian yang dilakukan oleh guru itu harus mencakup atau memberikan keseimbangan terhadap 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Nah, untuk mencapai atau memberikan keseimbangan terhadap ketiga ranah tersebut, maka tadi guru harus melakukan sebuah penilaian, dan bentuk ataupun jenis daripada penilaian itu sendiri itu biasanya disesuaikan dengan kompetensi yang terdapat dalam suatu kurikulum. Nah, kemudian teman-teman, dalam pelaksanaannya PBK ini biasanya
dikerjakan atau dilakukan secara terpadu gitu ya dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya bersifat atau memberikan penilaian terhadap penilaian tertulis, kemudian tes perbuatan juga, ataupun tes misalkan portofolio atau penilaian sikap dan sebagainya gitu ya. Nah, adapun manfaat daripada penilaian berbasis kelas ini apa gitu ya? Pada dasarnya hasil daripada penilaian berbasis kelas ini terdiri dari yang pertama, umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Jadi, adanya PBK ini memberikan umpan balik gitu ya bagi siswa. Ketika memang siswa tersebut merasa kurang gitu ya, ada yang belum maksimal dalam proses pembelajarannya, nah itu bisa menjadi suatu motivasi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kembali hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya. Nah, jadi PBK ini juga memantau gitu ya kemajuan kemampuan daripada peserta didik gitu ya. Sejauh mana peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika memang dirasa ada yang kurang, itu bisa dilakukan lagi suatu pengayaan gitu ya atau remedi gitu ya, sehingga kebutuhan daripada siswa tersebut bisa sesuai dengan kemajuan dan juga kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas. Nah, tidak hanya bermanfaat untuk siswa, tapi PBK ini juga bermanfaat untuk seorang guru. Jadi ketika memang ada siswa gitu ya yang kurang paham atau kurang menguasai suatu pembelajaran, itu guru tidak harus sepenuhnya menyalahkan siswa gitu ya. Kenapa? Karena guru tersebut harus introspeksi diri, siapa tahu gitu ya model atau cara beliau mengajar itu ada yang salah gitu, sehingga menyebabkan siswa itu kurang dalam memahami materi pembelajaran. Nah, adanya PBK ini itu bisa menyebabkan atau memberikan masukan kepada guru tersebut untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas sehingga tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini tentunya siswa memiliki daya tangkap atau daya dalam belajarnya itu berbeda-beda. Tetapi adanya PBK ini bisa memungkinkan siswa gitu ya tetap mencapai suatu kompetensi meskipun memang daya tangkapnya atau kecepatan belajarnya itu berbeda-beda. Nah, ini itu bisa dilakukan dengan cara yang tadi, misalkan penambahan pelajaran atau disebut dengan pengayaan, kemudian remedi, dan apapun itu yang diusahakan supaya siswa itu dapat mencapai kompetensi dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai yang pertama pengertian daripada PBK atau penilaian berbasis kelas dan juga manfaat dari PBK itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.